Bab 671. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Yah, kamu bisa menulis novel dengan imajinasimu yang kaya. Pergilah dan jadilah babi, kata Yichu sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa iri pada Li Xin? Jika kami mencapai titik itu, kami akan menerimanya. Sekarang Xiatong sangat pandai berbicara omong kosong. Penurunan yang bagus. Xiatong pergi sambil tersenyum. Entah kenapa, setiap setelah makan siang, dia merasa sangat mengantuk. Tidur saat kenyang adalah gambaran sebenarnya dari anak babi. Saya rasa suami saya sering mengatakan hal yang sama tentang dia. Padahal menjadi babi juga merupakan hal yang sangat membahagiakan, setidaknya jangan terlalu banyak berpikir. Bersenang-senanglah setiap hari. Melihat punggungnya, Yi Chu juga sangat berterima kasih kepada Li Xin. Setelah berpisah dari Xiatong selama bertahun-tahun, alasan mengapa dia tidak muncul di hadapannya adalah karena dia tidak ingin mengganggu hidupnya. Faktanya, dia telah memperhatikannya sepanjang waktu. Dia tahu bahwa Xiatong mengalami kecelakaan terakhir kali dan bergegas menghampirinya. Melihat wanita tercinta lagi, dia berdiri di jalan dengan putus asa, hanya ingin mengakhiri hidupnya. Xiatong sangat rentan dan tidak berdaya pada saat itu, dan dia tidak bisa mencintai hidupnya. Dia tidak bisa makan dan tidur. Begitu dia menyebutkan kepatuhan, dia akan berteriak histeris, dan bahkan memiliki ide untuk bunuh diri. Merawatnya seperti ini, nyatanya, Yi Chu sangat keras, jadi dia akan meringkuk di sofa setiap hari, menatap Xiatong di kamar. Faktanya, berkat bantuan Li Xin, Xiatong kembali ke keadaan semula. Hari ini, saya terutama ingin berbicara dengan Li Xin tentang ingatan Xiatong. Dalam mimpi Xiatong, Qin Zhong memukulinya. Apakah ini mimpi atau nyata? Saya yakin dialah yang seharusnya mempunyai suara terbanyak sebagai psikolog. Pertanyaan seriusnya karena terkait dengan keputusannya. Jika itu salah, dia akan tetap menjadi teman baik pasangan tersebut. Jika benar, pria seperti itu tidak pantas mendapatkan cinta Xiatong, dia harus memutuskan untuk membawa pergi Xiatong. Meskipun Xiatong hanya menganggapnya sebagai teman sepanjang hidupnya, dia tidak akan menyesalinya. Saya harap Li Xin bisa memberinya jawaban yang paling relevan. Selalu merepotkan membicarakan beberapa hal dalam keluarga Qin. Seandainya Bao Bao dan Tuan Qin kembali, tidak baik mendengarkan mereka. Terutama Bao Bao, jika Xiatong selalu ingin menutupi hal-hal tersebut dan tidak ingin anaknya mengetahuinya, dia tidak berhak mengambil keputusan tanpa izin. Dia membuat sepoci teh untuk dirinya sendiri dan menunggu Li Xin dengan sabar. Saya tidak memikirkan kebaikan Li Xin setiap saat. Saya selalu merasa tidak bisa membalasnya, jadi saya tidak perlu menunggu beberapa saat. Saya hanya menunggu seharian penuh, dan saya tidak akan mengeluh setengah-setengah. Dia berhutang banyak pada Li Xin sehingga dia tidak bisa membayarnya kembali seumur hidupnya. Sejujurnya, percakapan selanjutnya juga sangat kejam. Pasti sangat menyakitkan mengetahui bahwa dia menyukai dirinya sendiri, tetapi memutuskan sikapnya terhadap Xiatong. Setelah menunggu lama, Li Xin keluar. Melihat gaunnya, Yi Chu tidak bisa menahan senyum. Ini hanya keluar untuk minum teh sore sederhana. Dia berpakaian seperti dia akan pergi ke pesta penting. Ini sungguh brilian. Aku melihatnya mengenakan rok merah muda ungu, tulang selangka yang indah menjulang, rambutnya disanggul cantik, beberapa rambut patah berserakan secara acak, dengan sedikit keceriaan dalam keanggunan. Dan saya dapat melihat bahwa saya melukis riasan yang sangat halus. Fitur wajahnya sangat cantik. Dengan riasan seperti itu, kulitnya tampak seputih salju, terutama matanya. Melihat orang buangan, dia benar-benar yang terbaik. Karena kesopanan, dia membual, Li Xin, kamu sangat cantik. Fakta bahwa orang-orang telah berdandan begitu lama menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan dirinya. Jika mereka acuh tak acuh, tidak bisa dikatakan. Oleh karena itu, wajar jika memberikan sedikit pujian. Hanya pujian sederhana yang membuatnya tersenyum, benarkah? Untuk pertama kalinya dalam ingatanku, dia memujinya seperti ini. Sebenarnya setiap aku melihatnya, aku akan berdandan dengan sangat hati-hati, tapi ini pertama kalinya aku memakai gaun seperti ini. Baru saja, dia begitu terkejut di depan cermin sehingga dia berkata kepada orang yang ada di cermin, kamu sangat cantik, tapi sayang sekali kamu telah bersama lelaki tua selama bertahun-tahun. Ayo pergi dan kejar kebahagiaanmu mulai hari ini. Selama kamu bisa mendapatkannya, kamu harus melakukannya dengan segala cara.
Itu benar, kamu selalu cantik. Yichu mendengarkan pertanyaannya dan berkata sambil tersenyum. Kecantikan Li Xin juga tenang. Faktanya, riasan tebal seperti itu tidak cocok untuknya. Dia adalah tipe orang yang terlihat lebih baik dengan pakaian sederhana. Agar pasien psikologi merasa aman, orang-orang di klinik psikologi biasanya mengenakan pakaian berwarna biru muda. Biru adalah warna yang paling tenang. Saat bekerja, ia biasa mengenakan rok berwarna biru langit tanpa bedak apapun. Rambutnya diikat menjadi ekor kuda rendah secara acak. Itu sangat indah. Ini seperti t-shirt biru yang dia kenakan saat pertama kali bertemu Xiaotong. Sudah bertahun-tahun, tapi dia masih sangat menyukainya. Wanita mengenakan pakaian sederhana, dan kemudian berpenampilan polos. Saya selalu merasakan keindahan yang sesungguhnya adalah keindahan alam air yang jernih dan ukiran yang alami. Terkadang kosmetik selain merugikan kulit, juga terlihat bagus, tidak ada hubungannya sepeser pun. Tapi aku sudah mengenal Li Xin selama bertahun-tahun, dan aku tahu dia terlihat seperti wanita yang kuat, tapi nyatanya dia memiliki hati yang kekanak-kanakan. Selain itu, wanita berdandan sebahagia mereka. Tidak masalah dan tidak memerlukan versi apapun. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia menyukai gaya teratai King Sui, jadi biarkan Li Xin berdandan sesuai keinginannya. Wanita sebenarnya tidak perlu menyenangkan dirinya sendiri, karena mereka adalah sahabat dan hanya bisa berteman selamanya. Ayo pergi. Li Xin dengan gembira maju ke depan dan meraih tangan Yichu. Ini adalah kencan pertama mereka. Meskipun Xiaotong pertama kali bertanya, Yichu lah yang mengundangnya. Awalnya, dia khawatir tentang bagaimana cara memenangkan Yichu dalam sebulan. Tanpa diduga, dia melihat secercah cahaya. Yichu memandangi ekspresi gembiranya, benar-benar tidak tahan untuk menarik kembali tangannya, semakin lembut berkata, kemana kita pergi untuk minum teh sore? Ikuti saya memiliki keputusan akhir hari ini. Li Xin berkata sambil tersenyum. Dia hanya menyukai Yichu. Dia selalu seorang pria sejati. Ya, aku akan memberikannya padamu. Terserah kamu. Yichu mau tidak mau merasa bahagia. Li Xin berpikir dalam hatinya, jika kamu memberiku 100 kati ini, aku pasti akan memakan kamu. Dia tahu jika pria seperti Yichu ada hubungannya dengan seorang wanita, dia akan bertanggung jawab. Pernikahan adalah hal yang wajar. Itu sangat disayangkan. Sekadar minum teh sore, bagaimana kita bisa menemaninya sampai waktu makan malam lalu menghadapinya. Tapi Li Xin berpikir tidak ada cara yang baik, hanya mencoba menundanya. Pergi untuk minum teh yang enak, lalu makan malam. Jika sampai dia mabuk, Yichu akan jatuh ke tangan musuh. Hanya saja Yichu terlihat sangat waspada sejak terakhir kali dia mabuk, dan biasanya tidak minum bersamanya. Saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi setelah minum. Memikirkan hal ini, Li Xin sedikit tertekan. Tampaknya pria ini membelanya, sama seperti dia membela serigala. Tampaknya hal itu sepenuhnya mustahil. Sangat tidak mungkin melakukannya dalam keadaan sadar. Meskipun pria ini pernah mengalami saat-saat seperti itu sebelumnya, setelah itu, terlihat bahwa dia telah membela diri demi Xiaotong, dan dia tidak pernah mendapat masalah. Terkadang, tentara datang untuk menutupi air dan tanah. Selama mereka memiliki rencana untuk memenangkan Yichu, akan selalu ada peluang. Mungkin hari ini adalah kesempatan terbaik. Karena ini kencan pertama mereka. Ketika dia datang ke restoran teh yang sering dia datangi, lingkungan di sini sangat bagus. Umumnya, itu adalah sepasang angka. Sengaja memilih datang ke tempat ini, bisa membuat perasaan dua orang cepat memanas. Mereka sampai pada sebuah kotak, dan dia menyukai ruang kecil yang nyaman ini. Tidak ada yang bisa mengganggunya, tapi teman lama itu dipersilakan untuk datang dan duduk sebentar. Saya tidak tahu apakah dia menganggapnya sebagai teman, tetapi setiap kali saya bergaul dengannya, suasana hatinya selalu baik. Nyatanya, Li Xin juga ingin menjadi wanita seperti dia. Dia cantik, cerdas dan anggun, seperti peri yang tidak makan kembang api. Tapi jalan yang diambilnya sangat berbeda dengan Li Xin. Dia mengambil jalan yang mulus, sehingga dia bisa menjaga pesona sederhananya. Setidaknya orang tua mereka masih hidup dan berkecukupan, dan sekarang mereka memiliki keluarga terbaik. Dan dia ditinggalkan oleh orang tuanya sejak dia masih kecil, dan jalannya selalu tidak merata. Terkadang dia iri pada wanita ini. Wanita cantik, melihat perabotan yang elegan, Yichu berkata sambil tersenyum, saya dapat melihat bahwa bos di sini adalah orang yang elegan.
Rasakan hal ini, hanya makna, bukan kata-kata. Restoran teh pada umumnya memiliki semacam perasaan vulgar, yaitu mempopulerkan. Namun di sini terlihat jelas bahwa keindahan telah menjadi sebuah puisi. Berbagai macam batu alam dan tumbuhan hijau ada di mana-mana, bagaikan negeri dongeng di bumi. Dan seorang wanita yang anggun, dia akan datang menemui kita nanti. Itu kebiasaannya. Dia sering mengobrol dengan kenalan lama. Li Xin berkata sambil tersenyum, jika kamu memberiku pilihan, aku pasti akan memberimu perasaan terbaik. Bagaimana kalau di sini? Bagus sekali. Saya dapat melihat bahwa sang induk semang masih sangat mementingkan para tamu. Mengapa? Apakah Anda seorang pelanggan tetap di sini? Yi Chu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya tidak menyangka Li Xin memiliki saat-saat tenang seperti itu. Meskipun dia juga memiliki perangkat teh dan tanaman hijau di kantornya, dibandingkan dengan aliran sungai yang beriak dan segala jenis tanaman hijau di sini, itu benar-benar tempat yang ajaib. Pantas saja dia terkadang datang untuk menikmati waktu tenang. Faktanya, memikirkan pemandangan seperti itu, sore yang hangat, memegang secangkir teh di sini, membalik buku di rak, sungguh suatu kebahagiaan. Sesekali datang ke sini untuk beristirahat, Anda bisa mengesampingkan segala macam masalah dunia, membiarkan diri Anda dalam keharuman bunga, teh dan buku, sangat menikmati perasaan itu. Ya, saya menemukan tempat yang bagus ini secara tidak sengaja, jadi saya sering datang ke sini sendirian untuk minum teh. Kadang-kadang mengobrol dengan istri bos sesuka hati akan membuat sore hari berlalu dengan cepat. Untuk seekor anjing seperti saya, lebih dari itu hanyalah waktu. Dia menatap Yi Chu dengan samar dan berkata, sebenarnya, yang aku minum di sini bukanlah teh, tapi kesepian. Baginya, tidak ada teman sejati, yang ada hanyalah pasangan dan pasien. Jadi induk semang di sini dianggap sebagai temannya. Faktanya, setiap akhir pekan sangatlah sulit, dialah satu-satunya yang tinggal sendirian di dunia ini. Terkadang dia merasa dirinya semakin berjamur. Dia adalah seorang gadis berjamur yang ingin menjadi berjamur. Dia berbau korupsi. Hidupnya ibarat bunga mawar, perlahan berubah warna menjadi abu-abu, perlahan mati. Namun terkadang ketika dia melihat wanita cantik itu, dia berpikir meskipun dia tidak bisa hidup seperti ini, setidaknya beruntung memiliki pelabuhan seperti itu. Pertama kali saya mendengar orang mengatakan bahwa minum teh itu sepi, secara umum, minum. Yi Chu sangat menyadari perasaan ini, kehidupan seseorang, meskipun sangat santai, tetapi juga sangat kesepian, ini adalah fakta, kadang-kadang ingin ngobrol dengan orang lain, tetapi melalui buku alamat WeChat apa, dan kemudian di WeChat segala macam sikat, pada akhirnya, telepon tetap tidak berdering, tidak ada yang berbicara di WeChat, benar-benar terasa seperti benar-benar dilupakan oleh dunia. Perasaan lupa. Jadi bagi seorang wanita, harus ada rumah yang baik, daripada menyimpan kesepian di masa lalu. Itu tempat yang sangat indah. Seharusnya lebih baik, ada kabin yang elegan, teh harum, dan musik klasik yang indah. Sayang sekali Siatong tidak datang. Di tempat seperti ini, dengan porselen biru dan putih yang begitu indah, Anda masih bisa mendengar guzeng dimainkan. Baru saja di aula, saya mendengar seorang gadis berbaju putih bermain guzeng. Di sebelahnya adalah air mancur yang indah, seperti gambar wanita zaman dahulu. Penampilannya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, berbicara tentang malam hujan bunga sungai musim semi. Di bawah jemarinya yang cekatan, ketenangan dan kehampaan malam membuat orang rileks dan bahagia, seolah-olah sudah berada di sekitar sinar selama 3 hari. Saat itu, dia mendengar bahwa dia gila dan tidak tahan untuk pergi dalam waktu yang lama. Setelah masuk ke dalam kotak, suara pianonya hilang, yang membuat Yi Chu merasa kasihan. Saya ingat Siatong dulu sangat suka mendengarkan guzeng. Impian terbesarnya adalah mendengarkan guzeng dan minum teh yang enak. Hampir semua mimpinya bisa terwujud di sini. Sepertinya itu adalah tempat yang dibuat untuknya, tapi dia tidak datang hari ini. Sayang sekali, tempat seperti ini sangat cocok untuk wanita yang paling Anda cintai. Jadi kita harus membawanya bersama kita lain kali. Yi Chu membayangkan dalam hatinya bahwa dia akan menjadi seperti gadis kecil, terus-menerus berseru bahwa dia adalah ibu dari 2 anak, dan dia tetap menjaga hati yang jernih dan transparan. Dia selalu sangat bahagia ketika dia menemukan sesuatu yang dia sukai. Yi Chu, kenapa kamu tercengang? Bagaimana menurutmu? Li Xin mau tidak mau bertanya kapan dia melihat matanya yang mengembara. Tidak bisakah dia berkonsentrasi sedikit saja di hadapannya?
Aku berpikir mungkin Siatong akan sebahagia anak kecil ketika dia datang ke sini. Mungkin dia akan dengan sukarela memainkan sebuah lagu, kata Yichu sambil tersenyum. Selama menyebut Siatong, tanpa sadar bibirnya akan memunculkan senyuman. Apa, Siatong masih bisa memainkan guzeng, sekuat itu? Li Xin berkata tanpa sadar. Dia tidak ingat adegan itu. Kamu lupa, bukankah dia naik panggung untuk menampilkan guzeng di pesta kelulusan? Saat itu, dia juga mengenakan rok hitam sederhana, dan rambut panjangnya tersebar acak. Lalu dia menunjuk jari-jarinya ke batu giok dan mendayung talinya. Dengan begitu lembut, sungguh indah, Li Xin berkata dengan muram. Saat itu, karena beberapa hal, dia tidak hadir, jadi dia tidak menonton Siatong bermain guzeng. Namun, melihat penampilan Yichu yang tergila-gila, Siatong dan pemilik rumah di sini memiliki banyak kesamaan. Semuanya sangat elegan. Melihat dia memikirkan Siatong sepanjang waktu, Li Xin merasa sangat sedih. Pria ini sudah lama menjadi Siatong dan Siatong pendek sejak dia mengenalnya. Sejak awal membaca, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Siatong dan mengabaikan yang lainnya. Ketika pada akhirnya, dia juga bisa peduli padanya seperti Siatong, jadi dalam hidup ini, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Perasaan udara transparan di samping Yichu ini sungguh buruk. Meski dia marah, dia tidak bisa menunjukkannya. Ini adalah kesedihan terbesarnya sekarang. Ya, babi itu harus tidur, kalau tidak kita bertiga akan lebih bahagia bersama. Nah, lain kali kita membuat janji, haruskah kita kembali bersama? Li Xin tertawa dan berkata, sejujurnya, aku sangat menyesal meninggalkannya. Dalam hatiku, aku memperlakukannya sebagai saudara perempuanku. Yichu dengan cepat mengangguk dan berkata, itu suatu keharusan. Hal terindah selalu dibagikan kepada orang yang paling Anda cintai. Pada saat ini, pelayan datang dan berkata kepada mereka, sang induk semang tahu kamu ada di sini, jadi segera datang. Tunggu sebentar. Mendengar kata-kata ini, Yichu segera mengambil keputusan. Dia pasti baik hati wanita tua yang berhati-hati. Bagaimana dia bisa memiliki konsep bisnis yang tenang dari waktu ke waktu? Itu, pasti seorang wanita yang telah mengalami dunia, tetapi bukan dunia, dan sangat bijaksana dan berselera tinggi. Untuk pertama kalinya, ini seperti sebuah petualangan dalam hidup, orang-orang secara alami akan menghargainya. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Setiap detail di sini begitu sempurna, yang menunjukkan bahwa sang induk semang bekerja keras untuk menjalankan. Toko sepertinya kamu mempunyai wajah yang bagus. Pemiliknya harus mentraktirmu secara langsung. Yichu menyesap teh dari cangkir teh, dan segera merasakan sisa rasa yang penuh dengan keharuman. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia wanita yang sangat istimewa. Anda akan tahu kapan Anda melihatnya. Mungkin dia akan terkejut, kata Li Xin misterius. Setelah beberapa saat, pemiliknya datang dan mengusir Yichu. Dia ternyata gadis yang baru saja bermain guzeng. Masih sangat muda untuk menjadi seorang induk semang. Saya tidak mengharapkan itu. Awalnya saya mengira dia hanyalah pemain sitar yang diundang ke sini. Li Xin memandang istri pemiliknya sambil tersenyum dan memperkenalkan kepada mereka, temanku Yichu, aku secara khusus membawanya ke sini hari ini untuk merasakan suasana di sini. Sang induk semang bertanya sambil tersenyum, bagaimana perasaan Tuan Yi tentang suasana di sini? Ini hanya bisa digambarkan sebagai waktu yang menakjubkan. Yichu mau tidak mau mengatakan apa yang dia pikirkan. Jika dia bisa, alangkah baiknya membuka kedai teh sekecil itu. Kombinasi sempurna antara kenyataan dan mimpi. Ini Nyonya Ruoyu. Dia memilih sendiri setiap lukisan dan set teh. Saya datang ke sini sekali, dan saya sangat tertarik. Yichu mengangguk dan berkata, sangat jarang bagi Anda untuk memiliki rasa ini di usia yang begitu muda. Anak yang besar, dia memiliki kariernya sendiri. Mendengar ini, sang induk semang tidak bisa menahan tawa, benarkah, di usia yang begitu muda? Li Xin tidak bisa menahan senyum. Ruoyu berkata, baiklah, Tuan Yi, berapa umur saya? Jika tebakan Anda benar, tagihan hari ini gratis. Sekitar 18 atau 9. Melihat wajahnya yang kekanak-kanakan, dengan pakaian putihnya, dia adalah peri yang istimewa. Terutama ketika dia membiarkan dirinya menebak usianya, itu lebih indah. Ini seperti seorang gadis kecil. Tebak lagi, jika hujan berkata sambil tersenyum. Bayangkan gadis ini, bukan seperti tipe orang yang tidak bisa membaca,
seharusnya sudah tamat kuliah, jadi menurut kesimpulan umurnya, harusnya umurnya lebih dari 20 tahun, padahal masih anak-anak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, lalu 23. Tebak lagi, jika hujan tidak bisa, menahan tawa bersama Li Xin, Yichu tersenyum. Bagaimana bisa, apa yang salah dengan perkataannya? Yichu terhibur oleh gadis cantik ini, yah, kuakui sulit ditebak, tapi yang pasti umurnya belum 23 tahun, kan? Aku tidak tahu berapa umurnya. Kalau hujan tiba-tiba menunjuk ke arah anak laki-laki berkata, anak laki-laki itu sedang sibuk, sekitar 18 atau 9 tahun. Yichu tidak bisa menahan tawa, jika hujan, bukankah hari ini adalah hari April Mop? Itu benar-benar putranya, saya pernah melihatnya, Li Xin berkata sambil tersenyum. Jarang sekali melihat ekspresi imut Yichu. Dia merasa sangat bahagia, ternyata Yichu terkadang sangat manis. Ruoyu memanggil putranya, lalu bersandar di sampingnya dan berkata, masalah terbesarku adalah memiliki putra seperti itu. Saat aku keluar, orang bilang aku pacarnya. Anak laki-laki dengan wajah cerah dan tampan itu langsung menjawab, kamu tidak tahu. Kekhawatiran terbesarku adalah aku mempunyai ibu seperti itu, saat aku pacaran, aku tidak bisa menghilangkan kecurigaan bahwa aku adalah pacar dia. Jadi aku masih belum punya pacar. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu terlalu muda dan tua. Melihat ibu dan anak mereka dengan mudah saling menghina, Yichu tidak bisa menahan tawa. Pantas saja Li Xin sering datang ke sini. Ternyata tahun bos yang elegan ini bisa berubah menjadi teaser dalam sekejap. Ini seperti Xiatong. Dia sama. Baiklah, teman kecilku, pergi dan bantu. Dan Ruoyu berkata pada putranya, selamat bersenang-senang. Anak laki-laki itu berkata kepada mereka dengan sopan. Setelah menyeduh sepoci teh untuk mereka, tiba-tiba Ruoyu berkata, saya selalu menganggap Li Xin sebagai teman baik saya. Saya biasa mengolok-oloknya. Saya selalu melihatnya sendirian. Kapan saya bisa mengajak pacarnya untuk minum teh? Dia mengatakan itu suatu hari, dia akan mengajak pria kesayangannya untuk minum teh. Hari ini aku merasa sangat bahagia. Itu kamu. Kamu terlihat cocok. Petik 2. Melihat dia berbicara sendiri, Li Xin memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Dengan cara ini, orang lain membantu mengekspresikan diri dan melihat apa reaksi Yichu. Tanpa diduga, Yichu berkata terus terang, kamu salah paham. Faktanya, Li Xin dan aku adalah teman yang sangat baik, bukan tipe yang kamu pikirkan. Jika Hujan mendengar jawaban seperti itu, malu melihat Li Xin, berkata sambil tersenyum, aku punya sesuatu yang lain, kamu bicara dulu. Baiklah, Yichu mengangguk dan berkata, melihat punggung Ruoyu, Li Xin merasa sangat sedih. Apakah pria ini harus menjauh darinya di depan teman-temannya? Yichu tiba-tiba bertanya pada Li Xin, ketika Xiatong dan aku sedang minum teh pagi ini, dia membicarakan sesuatu denganku. Apa masalahnya? Dia mengatakan bahwa dalam ingatannya baru-baru ini, seringkali ada bagian dari pemukulan yang dilakukan oleh Presiden Qin. Dia mengatakan dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Li Xin tahu bahwa Yichu mengajaknya kencan untuk tujuan itu. Ini bukan kencan, saya hanya ingin menjelaskannya. Yichu, apakah kamu tahu tentang masalah ini? Di hadapannya, Yichu tidak ingin menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya. Memang benar, aku harus pergi bersama Xiatong. Li Xin menatapnya tidak percaya. Apakah dia benar-benar mengabaikan bahwa Xiatong sudah menjadi wanita yang sudah menikah? Yah, sebagai seorang profesional, aku tidak bisa mengatakan kebenaran klipnya. Saya sedikit bingung sekarang. Beberapa waktu lalu, saya memperlakukannya dengan sangat baik, dan dia dapat melihat bahwa dia sangat menyayangi suaminya. Namun akhir-akhir ini, dia selalu merasa suaminya biasa menyiksanya secara diam-diam. Mendengar jawabannya, Yichu merasa sedikit tidak berdaya. Li Xin, Anda adalah pemimpin dalam industri ini, Anda tidak mungkin, apa yang dapat Anda lakukan? Jika Tuan Qin benar-benar pria yang bekerja tatap muka dan di belakang, bagaimana aku bisa percaya padaku? Dia akan menjaga teman baikku. Petik 2. Ya, kamu benar. Jangan bicara tentang Mutong, aku tidak nyaman. Yichu merasa malu dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Xin tersenyum, kesempatan itu akhirnya datang. Dengan perencanaan yang matang, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya punya saran. Jika dipikir-pikir, itu akan sangat membantu kondisi Xiatong.
Yi Chu berkata, selama itu baik untuk Xiatong, aku tidak perlu memikirkannya. Aku bisa melakukan apa saja. Baiklah, saya dapat mengatakan secara bertanggung jawab jika saya tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Orang lain di industri kita pasti tidak bisa, jadi mungkin hanya ada satu orang yang dapat membantu Xiatong sekarang. Siapa? Guru saya. Tetapi guruku memiliki temperamen yang sangat aneh, jadi aku tidak yakin apakah dia akan membantu Xiatong, jadi aku akan menemukannya suatu hari nanti, katanya. Yi Chu sepertinya sudah mendengar nama gurunya. Sepertinya nama belakangnya adalah Wang. Apakah itu Tuan Wang? Dia bertanya sambil tersenyum. Saya pernah mendengar dari teman sekelas saya bahwa Li Xin adalah masternya di banyak majalah. Li Xin menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa membawanya untuk menemukan benda tua itu? Itu hanya taruhan dengannya. Bagaimana dia bisa membantunya? Dia sudah memikirkan orang yang cocok. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, tidak. Itu guru saya yang sebenarnya. Dia tidak setenar Tuan Wang, tetapi dia memiliki pencapaian yang mendalam di bidang psikologi. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Tuan Wang, dia pasti lebih baik daripada Tuan Wang. Petik 2. Aku mengerti itu. Yi Chu tahu bahwa beberapa orang tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Faktanya, Tuan sejati ada di antara manusia, yang merupakan kebenaran abadi. Hanya saja guruku menyukai kehidupan yang tenang dan tinggal sendirian di pinggiran kota. Apakah kamu punya waktu untuk mengirimku ke sana dalam 2 hari? Teman atau saudara, dia hanya ada di rumah pada malam hari. Aku sedikit takut pada malam hari. Tidak, besok malam. Aku akan meneleponnya dulu dan membuat janji dengannya. Dia akan sangat tidak senang jika lari begitu tiba-tiba. Li Xin berkata dengan tergesa-gesa. Waktu hari ini terlalu terburu-buru. Dia belum mengaturnya. Oke, besok malam, bisakah kita membawa Xiatong bersama kita? Yi Chu bertanya. Dia berpikir bahwa meskipun lelaki tua itu eksentrik, Li Xin adalah muridnya, dan harus memberinya wajah. Jika dulu Anda meminum Xiatong, janjinya, Anda bisa langsung melakukan pengobatan. Juga selamatkan Xiatong setiap hari dalam masalah ini, tidak tahu suaminya jahat atau baik. Li Xin berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, sangat tidak mungkin untuk menerima pasien secara langsung. Dia akan merasa bahwa kita akan memotong dulu dan kemudian bermain. Kemudian dia akan sangat tidak senang. Saya khawatir kita akan diusir sebelumnya, kita selesai berbicara. Saya pikir sebaiknya kita pergi ke sana dan berbicara baik-baik dengan Tuan. Jika dia setuju, haruskah kita mengajak Xiatong lain kali? Tanda tanya, kata Yi Chu lembut. Mendengar perkataan Yi Chu, Li Xin tidak bisa menahan tawa getir. Hanya dalam masalah Xiatong, dia akan sangat patuh pada dirinya sendiri. Baiklah, minumlah teh. Saat makan malam, melihat Yi Chu dan Li Xin kembali sepagi ini, Xiatong terkejut, kamu benar-benar hanya minum teh sore, bukankah kamu pergi keluar untuk makan malam? Makanan di luar tidak enak seperti Xiatong kami. Li Xin memeluknya dan berkata. Xiatong segera tersenyum seperti bunga, penilaian yang sangat tinggi. Itu benar, Li Xin mengangguk dan berkata. Tuan Qin berkata kepada Yi Chu. Sambil tersenyum, bagaimana kalau kita bermain golf nanti? Dia membangun lapangan golf kecil di vilanya. Saya pernah mendengar bahwa Yi Chu juga sangat suka bermain golf, jadi dia mengundang satu sama lain dengan hangat. Maaf, aku sedikit lelah hari ini. Aku tidak ingin bermain, Yi Chu berkata dengan dingin. Untuk pria di depannya, dia pernah menganggapnya sebagai orang kepercayaan. Tapi sekarang dia benar-benar tidak tahu apakah dia tulus atau salah kepada Xiatong. Xiatong dengan dingin menatap suaminya. Dia benar-benar tidak menyukainya sekarang. Kenapa bayinya belum kembali? Tuan Qin buru-buru berkata, dia sedang makan malam di rumah teman-teman sekelasnya hari ini. Oh, Xiatong sedikit kecewa, berkata, hari ini aku menyiapkan iga asam manis favorit bayi. Ini kesukaan bayi, selalu bisa makan sepiring penuh. Kalau begitu aku akan meneleponnya kembali untuk makan. Tuan Qin mengeluarkan ponselnya dan berkata, tidak, aku bisa melakukannya untuknya kapan saja. Mendengar ini, mata Tuan Qin tiba-tiba memerah. Senang rasanya mendapatkan istriku kembali. Rumah itu penuh kehangatan. Aku akan berkencan dengan Li Xin besok, kata Yi Chu tiba-tiba. Tuan Qin menatap Yi Chu. Belakangan ini, dia dan wanita ini semakin dekat. Li Xin membuat orang semakin mengerti. Ambil mobilku.
Mengetahui bahwa mobil Yichu telah dikirim untuk pemeliharaan, Tuan Qin berkata dengan tergesa-gesa. Mari naik taksi. Li Xin berkata dengan tergesa-gesa. Tidak bisa membiarkan Yichu mengemudi, rencana sempurna ini bisa dilaksanakan. Malam berikutnya, melihat hujan badai di luar, Xiatong bertanya dengan cemas, Yichu, Xiatong, apakah kamu yakin ingin keluar di tengah hujan lebat seperti ini? Saya harus pergi, kata Yichu tegas. Selama itu untuk Xiatong, belum lagi hujan, saya harus keluar untuk mengambil pisau berikutnya. Adapun alasannya, dia tidak ingin memberitahu Xiatong, karena takut semakin dia berharap, semakin dia berharap. Baiklah, ambillah payungmu, Li Xin. Kamu harus berhati-hati, kata Xiatong. Kedua sahabat ini dalam pikirannya, seperti saudara, jadi dia ingin peduli. Oke, begitu, Nenek Xia, ayo pergi. Li Xin berkata sambil tersenyum. Mereka keluar dengan membawa payung, dan Li Xin bersandar dengan gembira di sampingnya. Kita harus punya payung lagi. Hujannya terlalu deras. Yichu merasa sedikit malu dan berkata cepat. Cukup untuk payung sebesar itu. Cepatlah, ada mobil di sana. Li Xin menarik Yichu dan berteriak memanggil taksi. Setelah naik bus, dia mengucapkan alamat gurunya kepada supirnya. Sopir itu segera melihat kembali ke arah mereka dan berkata, "Yah, tidak nyaman bagi saya untuk pergi selarut ini dan sejauh ini, dan kondisi jalan ke sana sangat buruk." Yichu dengan cepat berkata, "Kami benar-benar sedang terburu-buru. Kami akan sangat terlambat. Maukah Anda membantu saya?" Melihat pengemudinya bergeming, dia segera berkata, "Saya bersedia membayar 2 kali lipat ongkosnya." "Ini bukan soal ongkosnya, sulit sekali untuk pergi." "Oke, aku akan melakukan perjalanan untukmu." Sopir itu tampak tidak berdaya. Yichu belum pernah mendengar tentang desa kecil itu. Dia hanya tahu bahwa jaraknya sekitar 3 jam dari kota. Mobil itu melaju di jalan raya. 3 jam kemudian, ia sampai di gerbang desa. Melihat jalan berlumpur yang hampir lebih tinggi dari ban, pengemudi menolak masuk. Yang ini benar-benar tidak berfungsi. Dia berkata dengan tegas, "Bawa kami masuk, masih banyak yang harus dilakukan." "Tolong," Li Xin berkata dengan tergesa-gesa. Hujan deras, jalan berlumpur, dia benar-benar memikirkan semua sakit kepala. Sebenarnya bukan soal membantu. Sasis mobilku rendah. Kalau aku terjebak di dalamnya, aku tidak bisa keluar lagi. Maaf, bisakah kamu membantuku? Bisakah kamu berjalan sendiri sebentar? Sopirnya terlihat sangat keras kepala. Menurut Yichu, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, mobil adalah alat penghasil uangnya dan harus disayangi. Baiklah, terima kasih, dia juga mengalami kesulitan. Ayo masuk. Li Xin menatap Yichu dengan marah, pria ini sungguh sangat baik. Dia selalu mau berpikir dari sudut pandang orang lain. Baiklah, begitu. Dia keluar dari mobil dan masuk ke bawah payung Yichu. Taksi melaju dengan cepat, sulit mendapatkan taksi di tempat seperti itu. Kata Yichu sedikit khawatir. Tidak apa-apa, ini masalah besar. Aku akan menginap di rumah majikanku sepanjang malam, kata Li Xin. Berpikir untuk tinggal bersama Li Xin, Yichu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan ganggu tuanmu seperti ini. Ayo kita coba kembali nanti." Li Xin adalah seorang gadis yang belum menemukan pacar, jadi kita tidak bisa merusak reputasinya. "Oke, pasti ada jalan ke depan gunung." Li Xin berkata sambil tersenyum. Mereka mengarungi lumpur, Li Xin benar-benar tidak menyangka bahwa dia adalah seorang pecandu kebersihan, bahkan tidak sedikit pun kotor. Tampaknya kekuatan cinta tidak bisa disimpulkan dari akal sehat. Di depan sebuah rumah kecil, Li Xinru berkata, "Kita sudah sampai." Kemudian dia mulai mengeluh, "Sebenarnya saya tidak mengerti mengapa guru saya, menurut kemampuan finansialnya, tidak memiliki masalah dalam membeli villa di tengah gunung, dan mengapa dia ingin kembali ke kampung halamannya. Setiap orang punya pilihannya sendiri, kami hanya bisa menghormatinya," kata Yichu sambil tersenyum. Li Xin mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua berkata, "Tunggu sebentar." Saya melihat seorang lelaki tua dengan rambut bangau dan wajah kekanak-kanakan membuka pintu dan melihat Li Xin. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Nak, kamu di sini, cepat masuk." "Ya, aku akan mengajakmu keluar gunung," Li Xin berkata sambil tersenyum. "Masuk dan bicarakan itu." Orang tua itu berkata tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Di dalam kamar,
Yichu menemukan bahwa dia telah menjadi ayam yang tenggelam. Meski payung, namun hujan seperti itu tidak mudah untuk ditolak. Gadis, kamu pakai baju ibumu, dia pakai bajuku, kata lelaki tua itu. Melihat Li Xin, Yichu dengan cepat berkata, cepat pergi, atau kamu akan masuk angin. Akhir-akhir ini, cuaca menjadi dingin. Oke, bicaralah dengan guruku. Melihat dia pergi mencari pakaian untuk mandi, Yichu berkata kepada lelaki tua itu, saya dengar kamu adalah guru Li Xin. Aku mengajarinya sesuatu. Yichu memutuskan untuk berterus terang dan berkata, baiklah, Li Xin dan aku punya seorang teman yang menderita depresi, kami datang kepada Anda dan ingin Anda membantu kami. Petik 2. Apa situasi spesifiknya? Kata orang tua itu. Yichu berkata tentang situasi terkini Xiatong. Orang tua itu berkata, saya cukup yakin tentang hal ini. Mengobati depresi adalah kekuatan saya. Mendengar ini, Yichu merasa sangat senang. Saya tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Saya pikir saya harus pergi ke pondok. Hanya saja saya tidak menerima pasien lagi. Silakan kembali, kata lelaki tua itu dengan tenang. Yichu takut dengan perasaan harapan dan keputusasaan. Tolong, wanita ini juga sangat miskin, karena putrinya tiba-tiba menghilang, sehingga mentalnya hancur, sehingga dia terkena penyakit ini. Sepertinya kamu sangat peduli dengan wanita ini. Aku mendengar dari gadis itu bahwa kamu adalah pacarnya. Lalu siapa wanita ini? Orang tua itu bertanya dengan curiga. Saya tidak menyangka Li Xin akan memperkenalkan dirinya seperti ini di depan guru. Yichu berkata dengan canggung. Wanita ini adalah teman baikku. Oh, baiklah, kamu ingat gadis itu juga wanita miskin. Aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar dari belakang mereka. Guru, jangan khawatir, dia sangat baik padaku. Dia menatap Yichu dan berkata, aku sudah menemukan pakaiannya. Pergi dan gantilah. Sebenarnya saya pernah melihatnya, karena saat Anda masuk, dia basah kuyup, bagian kanan Anda tidak basah sama sekali, dan bagian kiri Anda agak basah, artinya dia memegang seluruh payung di kepala Anda. Petik 2. Baiklah, aku akan mandi. Yichu sedikit malu. Tidak banyak. Ya, itu adalah sikap sopan yang seharusnya dimiliki seorang pria. Seorang wanita keluar dalam angin kencang dan hujan lebat untuk membantu Xiatong. Guru, maukah kamu mentraktir temanku? Li Xin berkata sedikit genit. Nak, biarkan aku memikirkannya. Bab 676. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Yichu keluar setelah mandi dan melihat beberapa hidangan ringan panas di atas meja kayu dan beberapa botol anggur putih di atas meja. Dia tercengang. Dia telah memutuskan untuk berhenti minum. Karena terakhir kali saya mabuk, saya hampir melakukan sesuatu dengan Li Xin, yang merusak reputasinya. Apakah kamu ingin 2 minuman? Yichu bertanya pada guru sambil tersenyum. Faktanya, ada baiknya juga bagi orang lanjut usia untuk minum sedikit anggur dalam jumlah sedang. Guru memandangnya dan berkata, nak, kamu minum bersamaku. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa minum. Yichu berlatih melambaikan tangannya. Kapasitas minumnya hanya sampai di situ. Minum anggur merah saja tidak cukup, apalagi anggur putih. Bagaimana mungkin seorang pria tidak minum? Guru itu tampak sedikit tidak senang dan berkata, seperti kata pepatah, tembakau, anggur, dan teh tidak dapat dipisahkan. Aku benar-benar tidak tahu cara minum, kata Yichu dengan nada meminta maaf. Tadinya aku akan mentraktir temanmu, tapi sekarang aku akan menyerah. Guru itu memandang Yichu dan berkata tiba-tiba. Yichu tidak bisa tertawa atau menangis. Ternyata patua itu juga menjadi ancaman. Dia ragu-ragu dan merasakan Li Xin dengan lembut menarik ujung mantelnya. Segera pahami Li Xin biarkan dia membujuk gurunya, apa yang harus dilakukan Xiatong. Dia berkata sambil tersenyum masam, aku akan minum bersamamu, sedikit saja. Tampaknya jika Anda tidak minum anggur ini hari ini, Anda tidak akan meminta guru untuk keluar dari gunung. Guru itu terlihat sangat puas dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, sepertinya laki-laki. Tidak ada orang yang tidak bisa minum. Dia mengambil botol itu, menuangkan segelas anggur untuk Yichu, dan kemudian berkata kepada Li Xin. Ayolah, nak, kamu juga mengisinya. Melihat cangkir besar di depannya, Yichu benar-benar bingung. 3 gelas anggur ini, hampir 1 jin minuman keras.
Li Xin juga mulai minum, "Guru, saya tidak mau minum." Guru itu memelototi matanya dan berkata, "Aku sudah lama tidak minum denganmu, gadis tak berperasaan. Jika bukan karena pacarmu, aku khawatir aku tidak akan datang menemuimu." "Kesalahan, saya dengan tulus mengusulkan bersulang kepada guru." Li Xin menuangkan anggur sambil tersenyum, lalu berdiri dan berkata dengan hormat kepada gurunya. Guru itu memandang Yi Chu dan berkata, "Kamu adalah pacar gadis itu. Ayo temani aku." Lalu dia mengambil gelas itu dan meminumnya, lalu menatap Yi Chu dan Li Xin sambil tersenyum. Li Xin melihat ke arah Yi Chu dan meminum semuanya. "Dan kamu?" Guru itu memandang Yi Chu dan bertanya. "Saya peminum ringan, bisakah saya minum lebih sedikit, atau saya akan minum?" Guru itu menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Yi Chu juga menyerah, dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Atau aku minum setengah cangkir." "Ada apa denganmu? Seorang pria tidak sebahagia Li Xin. Minumlah sekarang." Yi Chu menatap Li Xin dengan bantuannya. Mencari pandangan, dia melambaikan tangannya dan mengangkat bahunya. Artinya sangat jelas, "Maaf, aku tidak bisa membantumu. Lupakan, minumlah." Yi Chu mulai meminum minuman keras itu dalam satu tegukan, dan rasa pedasnya tiba-tiba melonjak. Dia tidak bisa menahan cemberutnya. "Ini, ambil pesananmu." Li Xin segera menyiapkan beberapa hidangan untuknya. Guru berkata, "Kami menanam masakan kami sendiri di desa ini. Mungkin di desa ini agak terang. Apakah kamu sudah terbiasa?" Yi Chu mengangguk dan berkata, "Ini bagus. Ini adalah sayuran organik hijau asli. Menurutku ini sangat enak, dengan rasa manis asli dari sayuran." Petik 2. Saya tidak menyangka guru akan minum dengan ritme seperti ini. Saya benar-benar tidak tahan. Karena kamu sangat baik, minum dengan guru, dan melihat wajah gadis itu, aku berjanji akan kembali bersamamu besok. Kami akan kembali pada malam hari, kata Yi Chu cepat. Guru berkata sambil tersenyum, "Kalian adalah sepasang kekasih kecil. Ada apa? Kalian tinggal di sini malam ini. Lalu lintas di sini cukup padat. Tidak mungkin naik taksi. Apakah ada bus?" Bahkan Yi Chu diminta. Guru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Titik ini sudah lama berlalu, kecuali kita berjalan kaki selama 1 jam dan pergi ke pinggiran kota dengan bus. Tidak aman bagimu untuk membawa seorang gadis selarut ini. Mari kita tinggal di sini." Petik 2. Ini, Yi Chu merasa sangat malu. Dia baru menyadari bahwa hanya ada 2 kamar di sini. Gurunya tinggal dalam satu ruangan, jadi mereka tidak ingin tinggal bersama, itu sama sekali tidak mungkin. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata, "Atau saya akan menjadi direktur di ruang tamu hari ini." "Bagaimana menurutmu? Kamu sangat takut pada perempuan." Guru itu tertawa dan berkata, "Biarkan dia menjadi direktur departemen. Meskipun kami bilang kami berkencan, kami baru saja mulai." Li Xin berkata dengan tergesa-gesa. Yi Chu sangat bersyukur mendengar Li Xin membantunya. Jawaban seperti itu memuaskan. "Yah, terserah padamu, guru. Silakan minum bersamamu. Aku berharap kamu bahagia selamanya. Gadisku hanya membawakanmu seorang pria untuk menemuiku selama bertahun-tahun. Dia gadis yang baik, kamu harus menghargainya, kamu tahu." Yi Chu sangat malu dan tidak tahu harus berkata apa. "Saya hanya dengan santai mengucapkan beberapa patah kata, dan saya hanya berpikir itu adalah sebuah jawaban." "Luangkan waktumu, guru." Suara Yi Chu tidak jatuh, dia adalah secangkir anggur. Kemudian Li Xin juga minum. "Baiklah, aku." Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Dia hanya bisa meminum anggur dengan wajah pahit. Entah berapa banyak minuman yang dia minum, tapi dia akhirnya tidak bisa menahannya. Suara, dong, jatuh di atas meja. Li Xin memandangi guru itu, dan kedua orang itu tidak bisa menahan senyum penuh pengertian. "Yah, tidak apa-apa." Li Xin mengedipkan mata pada guru itu. Dia segera melangkah maju dan membantunya membantu Yi Chu masuk ke kamar. "Panas, panas." Yi Chu tiba-tiba merasa sangat panas dan kering, jadi dia melepas mantelnya. "Saat ini, saya merasakan seorang wanita dekat, dia memiliki kulit yang dingin." Dia memeluknya tanpa ragu-ragu. Tampaknya hanya dengan cara inilah panas hati bisa dikurangi. Wanita di pelukannya menggeliat, dan tanpa sadar Yi Chu menutupinya. Ketika dia bangun keesokan harinya, Yi Chu merasa seolah-olah dia telah dipeluk erat. Ketika dia membuka matanya, dia ketakutan dan melihat bahwa wanita di pelukannya adalah Li Xin.
Memikirkan kejadian tadi malam, meski sangat samar, tapi samar-samar teringat. Apa yang paling dia takuti terjadi. Dia sangat bingung setelah minum tadi malam sehingga dia memberikan Li Xin untuk. Ya Tuhan, kepalanya semakin sakit. Pada saat ini, Li Xin juga membuka matanya, melihatnya, dan kemudian melihat dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan tangisnya yang menggetarkan bumi. Ah, guru datang dan membuka pintu. Yi Chu menutupi keduanya dengan selimut, yang sungguh memalukan. Guru itu dengan cepat mundur, mengambil pintu ke pintu dan berkata, "Maaf, saya mendengar kamu menangis begitu keras. Saya pikir ada sesuatu yang mengganggu kamu. Sudah waktunya istirahat." Petik 2. Adegan seperti ini membuat Yi Chu merasa sangat malu. Dia melakukan hal seperti itu. Bagaimana Anda bisa melawan Li Xin? Guru, ayo keluar nanti. Li Xin berkata sambil menangis dengan suara rendah. Di luar pintu terdengar suara guru, "Cepatlah sarapan." Li Xin mengambil pakaian di sebelahnya, memakainya, lalu membuka selimutnya. Tiba-tiba terdengar suara lain. Yi Chu mengikuti matanya dan melihat ada sedikit darah di spray. "Kamu masih..." Kepala Yi Chu bersenandung. Li Xin tersedak dan berkata, "Kau tahu, aku selalu hanya menyukaimu. Aku belum pernah jatuh cinta, apalagi itu sama saja dengan orang lain." Kata Yi Chu cepat. Meskipun hal ini, biarlah dia juga tidak bisa menerimanya. Tapi sekarang hal itu telah terjadi dan dia telah menghancurkan kepolosannya. Dia harus mengambil tanggung jawab ini. "Li Xin, jangan terlalu sedih. Aku akan bertanggung jawab padamu." "Benar-benar." Li Xin memandangnya dan bertanya tidak percaya. Yi Chu mengangguk tegas dan mengulangi, "Sungguh, aku akan bertanggung jawab padamu." Sekarang dia telah melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan antara suami dan istri, dia harus melakukannya. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Sekarang Li Xin berpura-pura bingung. "Aku akan menikahimu," kata Yi Chu dengan sederhana dan jelas. Karena dia telah menyakiti Li Xin, dia tidak bisa mengabaikannya. Yang terbaik hal yang bisa diberikan seorang pria kepada seorang wanita adalah pernikahan. Kamu ingin menikah denganku?" Li Xin terlihat kaget di permukaan, tapi nyatanya, dia sudah bahagia. Benar saja, Yi Chu adalah pria yang bertanggung jawab dan tidak akan melarikan diri. Dia benar-benar tidak melihat orang yang salah, produk manusia dewa laki-lakinya benar-benar sangat bagus. Kamu, Yi Chu dengan lembut memeluknya dan berkata, "Li Xin, tidak ada yang lain. Anda adalah wanita yang murni. Aku tidak bisa mengecewakanmu." Li Xin bersandar bahagia di pelukannya dan mencintai pria ini selama 10 tahun. Akhirnya, saat bunga musim semi mereka mekar. Saat ini, suasana hati Yi Chu juga sangat rumit. "Jika suami Xiatong tidak baik padanya, bisakah aku menjaganya?" Dia berbicara dari lubuk hatinya. Li Xin menatapnya dengan mata besar dan berpikir dalam hatinya, "Apa maksudmu?" Dia ingin menyeret dua. "Apakah Anda tinggal bersama mereka berdua?" Melihat ekspresi Li Xin, Yi Chu berkata, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Saya ingin menjaganya sebagai teman baik. Apakah itu oke?" "Tentu saja saya tidak ingin hal itu menjadi kenyataan." Li Xin tiba-tiba tertawa. "Bodoh, Xiatong dan aku juga teman baik, jika itu terjadi. Tak perlu dikatakan lagi, aku akan menjaganya dengan baik." Mendengar apa yang dia katakan, Yi Chu benar-benar menaruh hatinya. Suara lembut berkata kepadanya, "Terima kasih karena begitu toleran dan baik hati." Sekarang dia telah berjanji kepada Li Xin tentang pernikahan, dapat dikatakan bahwa dia adalah tunangannya. Jika kita benar-benar ingin menolaknya, kita bisa dimaafkan. "Yah, aku lapar. Ayo keluar, guru sudah menunggu kita sarapan." Li Xin berkata tiba-tiba. Meski sangat rakus akan pelukannya, namun permainannya harus dimainkan full set. Melihat mereka berjalan bergandengan tangan, guru tidak bisa menahan tawa. "Baiklah, sarapan sudah siap untukmu. Apakah kamu masih memiliki nafsu makan yang baik?" Li Xin sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi dia memiliki nafsu makan yang baik. "Saya khawatir tentang perjudian dengan guru saya. Sekarang saya yakin saya akan menang." Dia berpikir dalam hatinya, "Kamu masih bertaruh denganku selama sebulan, apakah aku bisa mendapatkan Yi Chu? Ini hanya beberapa hari. Bayangkan di sini, hidangan di depan bubur sangat menggugah selera. Juga ingin berterima kasih kepada guru palsu di depan saya ini, aktor sungguhan.
Selama pementasan, setiap ekspresi dan tindakan begitu pada tempatnya. Minumlah juga, kata guru itu pada Yichu. Jika Anda tinggal di tempat terpencil selama 2 hari dan memainkan permainan yang bagus, Anda bisa mendapatkan banyak uang. Pekerjaan bagus seperti ini memang lebih bagus. Oh, Yichu belum pulih. Sebelum dia datang ke sini, dia dan Li Xin hanyalah teman baik, tapi sekarang. Aku benar-benar minta maaf sekarang. Siapa namamu, gadis? Li Xin tiba-tiba tersipu, aku. Petik 2, lihat penampilannya yang pemalu, bagaimana mengatakan ini semacam itu. Aku sedang bermain dengannya. Yichu membantunya. Oh, aku benar-benar tidak mengerti tentang kalian, anak muda. Yichu memikirkan Xiatong dan bertanya kepada gurunya, bisakah kamu kembali bersamaku hari ini? Tidak ada masalah sama sekali. Aku akan kembali bersamamu. Li Xin tiba-tiba berkata kepada gurunya, guru, dia melamarku. Guru itu sama bahagianya dengan seorang anak kecil, senang sekali ibu gurumu ikut tur. Kalau tidak, saya khawatir dia akan tertawa ketika mendengarnya. Kamu tahu dia sangat mencintaimu. Dia selalu memperlakukanmu seperti putrinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapat untung, dan dengan cepat menambahkan, nak, jangan khawatir, kami akan pergi ke pernikahanmu bersama. Melihat lelaki tua di depannya, Li Xin tidak bisa menahan diri untuk berpikir, oke, orang tua ini sangat kuat. Begitu uang didapat, saya langsung memikirkan yang berikutnya. Membawa ibu seorang guru ke pesta pernikahan adalah pahala ganda. Jika di pesta pernikahan dikatakan aku akan punya bayi, lalu ada hari raya dan hari raya tahun baru Imlek. Hidupnya benar-benar tidak ada habisnya. Yah, aku tidak akan membiarkanmu. Tentu saja, gurunya akan datang, dan Li Xin tidak memiliki orang tua. Saya harap Anda dapat mengambil tangannya sebagai ayahnya. Mendengar ini, Li Xin merasa sangat terharu. Pria ini sungguh manis, bahkan hal-hal ini dipikirkan untuknya. Yichu, kamu baik sekali. Dia berkata sambil menatap Yichu. Meskipun dengan cara itulah dia mendapatkan Yichu, dia tulus padanya. Setelah mereka menikah, dia akan sangat baik padanya. Harus, Yichu tahu bahwa dia tidak akan kehilangan semua kewajiban dan tanggung jawab suaminya. Hanya hatinya, yang sudah memberikannya kepada Xiatong, benar-benar tidak bisa memberikannya. Padahal, dari aspek ini, Li Xin juga merasa sangat berhutang budi. Iya nak, suamimu sangat mencintaimu. Kamu adalah anak pekerja keras, selalu tidak berdaya, semuanya sendiri. Sekarang jangan terlalu kuat, biarkan dirimu rileks dan biarkan suamimu menjagamu. Menoleh ke Yichu dan berkata, kamu harus baik kepada gadis itu. Dia pernah memberitahuku bahwa dia telah mencintai seorang pria selama 10 tahun. Sekarang aku tahu itu kamu. Li Xin berkata dengan malu-malu, guru, kamu menertawakanku lagi. Dia semakin merasa bahwa kemampuan akting lelaki tua itu sempurna. Lelucon apa yang bagus. Memang benar, tidak mudah untuk bahagia satu sama lain. Kuharap kalian bisa menghargainya, kata guru itu dengan sungguh-sungguh. Saat ini, ponsel Yichu berdering, dan dia melihatnya. Ternyata itu ponsel Xiatong, dan wajahnya memerah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab telepon, dan suara cemas Xiatong datang dari ujung lain ponsel. Yichu, kenapa kamu belum kembali? Belum, Xiatong baru saja bangun, hanya untuk mengetahui bahwa mereka tidak kembali dalam semalam. Dia khawatir dengan apa yang terjadi, jadi dia menelepon Yichu untuk pertama kalinya. Li Xin dan aku berada di rumah gurunya untuk 1 malam. Berbicara tentang ini, memikirkan apa yang terjadi tadi malam, rona merah di wajah Yichu semakin dalam. Li Xin menatap Yichu dengan marah. Dia tersipu, sangat bagus. Jarang sekali Yichu mengalami begitu banyak hal, tapi dia tetap menjaga hatinya sebening kristal. Oh, begitu, jadi aku tidak perlu khawatir. Baiklah, aku akan menutup teleponnya. Sampai jumpa. Mendengar ini, Xiatong tidak bisa menahan senyumnya. Tanpa diduga, pada malam badai petir, mereka tampaknya telah membuat kemajuan besar. Itu bagus. Kuharap kalian bahagia, Yichu dan Xiatong. Dia meletakkan ponselnya dan berkata pada dirinya sendiri. Yichu berkata dengan canggung pada ponselnya. Oke, sampai jumpa. Dia bisa merasakan kegembiraan Xiatong melalui telepon, telah diungkapkan. Dia sangat menantikan hal seperti itu. Li Xin bertanya dengan jelas. Apakah itu ponsel Xiatong?
Ya, dia bertanya kenapa kita tidak kembali tadi malam. Yichu mengira cepat atau lambat Xiatong akan mengetahui sesuatu. Setelah pulang, kami akan mulai mempersiapkan pernikahan. Ini adalah akun yang akan dia berikan kepada Li Xin. Li Xin, ayo kembali dan bicara dengan Xiatong tentang urusan kita. Yichu berkata dengan lembut. Melihat kemenangan di depan mata, Li Xin sudah menjadi kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Yah, itu suatu keharusan. Dia sahabat kita. Dia menoleh ke guru palsu itu dan berkata, "Guru, kembalilah bersama kami." Wanita yang baru saja menelepon itu menderita depresi dan meragukan suaminya. Dia selalu menyiksanya secara langsung dan di belakang punggungnya. Beritahu Xiatong bahwa ada beberapa barang yang palsu. Ketika saatnya tiba, dia dan suaminya akan menjadi lebih baik, dan kemudian dia dan Yichu akan menjadi lebih baik. Ini adalah akhir terbaik. Xiatong, ternyata Yichu baik sekali padamu. Sebenarnya aku selalu membencimu. Petik 2. Dia berkata dalam hatinya. Guru itu mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan kembali bersamamu." Nak, saat aku membantunya merawat, kamu juga datang untuk belajar. Yah, aku akhirnya bisa belajar sesuatu yang baru dari guruku. Li Xin berkata dengan gembira. Guru palsu ini di mana bisa psikoterapi apa, dia harus bermain di sebelah lingkaran. Tapi dia menghipnotis Xiatong hingga tertidur, dan kemudian mencoba menanamkan memori baru ke dalam dirinya, menghapus klip-klip buruk itu. Terima kasih guru, dia berkata, berpura-pura malu. Yichu adalah orang pertama yang melihat Li Xin begitu hormat. Tampaknya dia sangat menghormati gurunya, dan itu juga menunjukkan bahwa guru itu benar-benar unik dalam hal psikoterapi. Awalnya saya sudah memasuki masa pensiun. Saya sebenarnya tidak ingin membantu orang lain dengan konseling psikologis, benar-benar memperlakukan dia seperti anak-anak kita sendiri. Li Xin memeluknya dan berkata, "Saya juga menganggap Anda dan guru saya sebagai orang tua saya." Melihat pemandangan yang hangat, Yichu tidak bisa menahan senyum. "Guru, ayo pergi. Keluarga Qin, ayolah sayang, makan lebih banyak." Xiatong memegang tas kuning susu untuk bayinya dan berkata, "Ini favoritmu." Melihat dua kursi di atas meja makan, Tuan Qin bertanya, "Istri, di mana Yichu? Apakah kamu belum bangun?" Xiatong merasa jijik karena dia menelepon istrinya. Dalam beberapa kenangan, dia selalu memperlakukannya dengan baik di depan anak-anaknya. Segera setelah kamu meninggalkan pandangan anak itu, kamu akan menjadi iblis sungguhan. Dia akan kembali bersama Li Xin nanti, kata Xiatong tanpa mengangkat kepalanya. Keduanya akan kembali bersama. Tuan Qin tiba-tiba teringat bahwa mereka pergi bersama tadi malam. Dia terkejut. Apa masalahnya? Itu urusan orang lain. Xiatong berkata dengan ringan. Aku tidak bisa melihat suamiku sekarang. Benar-benar seperti angka 38. Aku tidak membutuhkannya untuk peduli pada Yichu dan Li Xin. Ketika bayi itu mendengar ini, dia berkata dengan sedih, mengapa Paman Yichu bersama wanita itu? Xiatong merasa sangat tidak senang dengan ketidaksopanan bayi itu. Sayang, kamu tidak boleh bicara seperti ini, tahu. Itu bibi Li Xin, bukan wanita itu. Jarang sekali mereka hanya bertiga di keluarga ini. Bao-bao mau tidak mau berkata, "Bu, percayalah padaku, dia tidak terlalu baik padamu, hanya untuk menjaga Paman Yichu." Aku tahu, Xiatong berkata dengan tenang. Tuan Qin juga dengan cepat berkata, "Xiatong, dengarkan kata-kata anak itu. Meskipun bayinya masih kecil, tetapi dalam hal IQ-EQ, sangat bagus. Li Xin itu, saya selalu merasa aneh ketika melihatnya." Petik 2. Menurutku dia pasangan yang cocok untuk Yichu. Kata Xiatong tidak yakin. Tuan Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seperti kamu, Yichu adalah orang yang sangat sederhana dan murni. Dia tidak akan menemukan sisi buruk dari beberapa orang." Maksudmu kami bodoh? Xiatong membalas. Tuan Qin berkata, "Saya tidak mengatakan apapun tentang Anda, tetapi sayang dan saya adalah orang-orang terdekat dalam hidup Anda. Apa yang kami katakan pasti demi kebaikan Anda, kan, sayang?" Dia melihat bayi itu. Dia segera mengangguk dan berkata, "Bu, ayah benar. Bahkan jika kamu tidak dapat mempercayaiku sebagai seorang anak, setidaknya percayalah pada ayah. Dia adalah kepala eksekutif." Dia menatap ayah dengan mata memujanya dan berkata, "Ayah adalah pria terpintar di dunia." Mendengar bahwa dia menggambarkannya sebagai seorang kepala eksekutif, Tuan Qin berkata sambil tersenyum.
Kamu masih tidak dapat memahami desain ibumu? Jika tidak, kamu tahu bahwa ibumu adalah wanita terpintar di dunia. Dia memandang Xiaotong dengan gila, wanita ini terlihat sangat lemah, tetapi selalu bisa memberinya kejutan yang berbeda. Dulu aku memasak mie telur sebelum menikah, tapi sekarang aku pandai memasak. Banyak karya desain yang benar-benar klasik. Ibu sama baiknya dengan ayah, kata bayi itu dengan tulus. Mendengar putranya mengatakan itu, matanya menjadi merah. Kapanpun, ayah adalah pahlawan dalam pikiran putranya. Baiklah, makanlah. Ada apa hari ini? Tidak ingin membiarkan suami dan anak melihat perubahan suasana hatinya, Xiaotong sengaja membuka topik. Hari ini aku di rumah bersama orang tuaku. Istriku, nak, kemarin aku mengatur segalanya di perusahaan. Hari ini adalah hari orang tua anak keluarga kita. Aku akan pergi bersamamu selama sehari. Tuan Qin berkata kepada Xiaotong dan Bao sambil tersenyum. Suatu ketika, dia adalah seorang yang gila kerja, dan perusahaan adalah segalanya baginya. Namun kini, keluarga dan cinta, sudah lama berada jauh di atas penyebabnya. Ayah, jangan hitung aku. Kamu bisa keluar, makan malam, dan menonton film. Jangan khawatirkan aku, kata bayi cepat. Setelah berdiskusi dengan teman-temannya kemarin, mereka sepakat agar orang tuanya diberi kesempatan untuk menyendiri. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengingat saat-saat indah yang mereka habiskan bersama dan kembali ke keadaan manis seperti dulu. Tidak, aku tidak mau keluar. Xiaotong menolak tanpa ragu-ragu. Sekarang tidak yakin apakah dia tipe iblis yang bekerja tatap muka dan di belakang. Jika dia pergi begitu saja dari pandangan putranya, apa yang akan dia lakukan? Dia menggigil memikirkan kenangan buruk itu. Istriku, ada apa denganmu? Melihat Xiaotong menatapnya dengan mata ketakutan, Tuan Qin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini bukanlah kali pertama. Apa yang dia lakukan hingga membuat istrinya begitu? Ketakutan. Bu, kenapa kamu begitu takut pada ayah? Bayi itu juga bertanya dengan aneh. Ayah selalu sangat menyayangi ibu. Dia dan saudara perempuannya sering tidak menyukai mereka selama ini. Mereka sangat lelah dan bengkok. Faktanya, mereka sangat senang. Anak-anak keluarga mana yang tidak ingin orang tuanya menyayanginya? Dia berpikir dalam hati, mengapa ibu selalu merasa seperti tikus bertemu kucing ketika dia melihat ayah sekarang? Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Dia adalah ayahmu, mengapa aku harus takut padanya? Kata Xiaotong cepat. Dia tidak ingin putranya menyadari kelainan itu. Dia selalu memuja ayahnya. Ketika saya berbicara tentang ayah, saya selalu merasa sangat sedih. Bayi itu menghela nafas dan berkata, Bu, kamu dulu sangat baik dengan ayah. Sekarang aku tidak tahu. Itulah perasaannya. Dia meraih tangan Xiaotong dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bu, aku berharap keluarga kita bisa kembali ke seperti dulu. Mendengar ini, Tuan Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Putraku benar-benar bijaksana dan pintar. Bahkan sangat sulit untuk ingin menjodohkannya dengan Xiaotong. Setelah mendengar ini, Xiaotong juga merasakan banyak hal. Dia tidak mau untuk, setiap kali saya mengingat kenangan dia disiksa, ketika pria itu mendorongnya dengan keras, bahkan mencubit lehernya, Xiaotong tahu bahwa dia dan suaminya tidak akan pernah bisa menjadi sebuah keluarga. Aku akan kembali ke kamarku dan menggambar. Kata bayi itu tak berdaya. Melihat mama tidak menjawab perkataannya, menatap mata papa masih penuh dendam. Dia mencoba mengubah semua ini, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia menghela nafas lagi dan berpikir dalam hati. Yah, kupikir ibu akan pulang, dan awan akan hilang hari ini. Aku tidak menyangka dia dan ibu akan pulang. Ayah masih lewat. Petik 2. Konon bayi itu hendak naik ke atas untuk melukis. Xiaotong begitu cepat sehingga dia meraihnya dan berkata, Sayang, maukah kamu menemani ibu? Kamu tidak boleh pergi sampai Paman Yichu dan Bibi Lisin kembali. Melihat pemandangan di depannya, Tuan Qin terkejut, patah hati. Istri saya menjelaskan bahwa dia tidak ingin sendirian bersamanya. Ya, karena dia tidak begitu menyukai istrinya, dia harus pergi. Baiklah sayang, kamu pergi melukis, istriku, aku juga pergi ke perusahaan. Tuan Qin berkata tanpa daya. Dia ingin mengajak istri dan putranya pergi keluar untuk menjalani hari yang gila. Saya tidak menyangka Xiaotong tidak tertarik sama sekali. Ketika Xiaotong mendengar bahwa dia akan bekerja, dia langsung merasa lega dan berkata, Oke, pergilah.
Selamat tinggal. Melihat punggungnya menghilang, wajah Siatong muncul senyuman tipis. Setelah membersihkan peralatan makan, dia membuat sepoci teh untuk dirinya sendiri, lalu duduk di sofa untuk minum teh. Sudah lama sekali dia tidak sendirian. Dia merasa sangat nyaman. Mungkin setiap orang terkadang membutuhkan sedikit ruang untuk berlibur. Setelah turun dari taksi, Li Xin langsung memegang tangan Yichu. Dia ingin Siatong melihat perubahan di antara mereka. Atas kelakuannya yang tiba-tiba, Yichu tanpa sadar ingin menarik tangannya, namun dipegang erat oleh Li Xin. Dia menatap Yichu dan berpikir, dia masih belum terbiasa terlalu dekat denganku sekarang. Ini tidak baik, kita harus membuat Yichu beradaptasi perlahan. Dia mengira mereka juga tunangan sekarang, dan biarkan dia memimpin mereka. Yichu berpikir dalam hatinya, aku harus perlahan menerima kenyataan ini dan bersikap baik kepada Li Xin. Ini adalah tugasku sebagai seorang laki-laki. Berjalan ke ruang tamu dan melihat Siatong minum teh dengan santai dan puas, Li Xin berkata dengan lantang. Siatong, kami kembali. Dia meraih tangan Yichu dan berdiri di depan Siatong karena takut. Siatong tidak menyadarinya. Di dunia mereka, dia dulunya seperti bayangan kesepian, tapi sekarang berbeda. Melihat suaranya, saya melihat mereka berpegangan tangan. Siatong tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan gembira. Alangkah baiknya mereka akhirnya mulai berkencan. Li Xin akhirnya bisa menjaga awan tetap terbuka dan melihat bulan. Selamat, ucapnya sambil tersenyum. Ketika dia melihat seorang lelaki tua di belakang mereka, dia ingat bahwa Yichu pernah tinggal di rumah guru Li Xin selama 1 malam, dan kemudian dia berkata, apakah kamu guru Li Xin? Ya, dia juga menatap satu mata Siatong, ini pasti pasien depresi itu. Terlihat sangat nyaman bagi wanita seperti itu, senyumannya juga ringan, membuat seseorang merasakan semacam perasaan. Sejujurnya, sulit untuk melihat bahwa dia memiliki masalah psikologis. Kali ini saya secara khusus mengundang seorang guru untuk memberikan bimbingan psikologis. Li Xin berkata sambil tersenyum. Dia menatap guru itu dengan penuh arti, dan dia segera berkata, ya, karena aku adalah teman tunanganmu, aku akan membantumu. Siatong memandang Yichu dengan rasa ingin tahu. Tunangan, saat mereka pacaran, mereka hanya berteman, tapi sekarang mereka sudah menikah. Yichu merasa perlu menjelaskannya dengan jelas kepada Siatong, jadi dia berkata sambil tersenyum, setelah beberapa saat, kamu mungkin sibuk. Mengapa? Siatong bertanya dengan aneh. Karena Li Xin dan saya akan menikah, kami tidak memahami banyak hal. Anda berasal dari sini, Anda harus membantu. Hahaha, ini sama sekali tidak masalah. Siatong berkata sambil tersenyum. Meski pernah menikah 1 kali, namun sebenarnya ia belum memiliki pengalaman dalam pernikahan. Suaminya bertanggung jawab atas semua pernikahannya. Selain berganti menjadi gaun pengantin cantik itu. Kemudian dia bersumpah kepada para tamu dan tidak melakukan apapun. Kalian semua adalah sahabatku, sekarang berkumpullah, aku dengan tulus mendoakanmu. Siatong memandang Yichu dan Li Xin dan berkata, setelah mendengar restu Siatong, Li Xin memeluk bahunya dan berkata, jangan khawatir, kami akan bahagia. Saat ini, dia benar-benar merasa sangat bahagia. Siatong pasti percaya dengan apa yang dia katakan. Li Xin adalah wanita terbaik di dunia untuk Yichu. Saya harap dia bisa menghargainya. Yichu juga berkata dengan ringan, terima kasih. Dari tadi malam hingga sekarang, dia dan Li Xin berpacaran sebagai teman dan kembali bergandengan tangan sebagai pasangan yang belum menikah. Itu terlalu dramatis untuk dia terima. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Siatong, jadi dia mengedipkan mata pada Li Xin. Ngomong-ngomong, Siatong, aku meminta guruku untuk datang dan membantumu melihatnya. Apakah kamu ingin tahu apakah ingatan suamimu tentangmu itu benar atau salah? Li Xin mengerti dan segera berkata. Dia baru saja melihat bahwa Siatong sangat mendoakan dia dan Yichu baik-baik saja dan merasa sangat bahagia. Saatnya mematahkan mantra yang menjebaknya dan membebaskannya. Tentu saja aku ingin tahu. Siatong berkata dengan penuh semangat. Masalah ini sudah lama meresahkannya. Dia sudah mencari jawaban, tapi tidak ada hasil. Bahkan profesional seperti Li Xin tidak dapat membantunya. Melihat lelaki tua yang baik hati ini, ada perasaan yang bisa dipercaya orang dengan sepenuh hati. Mungkin penyelamat hidupnya adalah lelaki tua yang terlihat sangat baik ini. Siatong memandang guru itu dengan penuh rasa terima kasih dan berkata,
Terima kasih, Guru. Saya tidak menyangka Yichu dan Li Xin akan pergi menemui guru hanya untuk membantunya. Oleh karena itu, orang yang baik pasti akan mendapat pahala. Saya tidak menyangka bahwa pernikahan yang baik di antara mereka ini tercipta oleh keadaan yang salah. Melihat mata murni wanita itu, sang guru berpikir dalam hatinya. Kamu begitu baik sehingga orang-orang menjualmu dan menghitung uang untuk orang lain. Wanita bernama Li Xin ini sangat bijaksana sehingga kamu tidak bisa menghadapinya. Nah, setelah ini, kamu akhirnya kembali ke keluargamu. Ini adalah berkah tersembunyi. Di awal, Li Xin pernah menggambarkan keseluruhan cerita secara detail, serta semua karakter yang terlibat di dalamnya. Dia baru saja mengambil alih bisnisnya. Atau kamu bisa pergi sekarang. Yichu tidak sabar. Li Xin, ikuti aku dan belajar. Dia berbalik untuk menghentikan Yichu, yang ingin mengikutinya, dan berkata, kamu tidak harus pergi ke sana. Ini adalah hal profesional, dan kamu bisa tidak membantu, tapi mudah mempengaruhi suasana hatinya. Yichu tahu jika dia peduli, dia akan bingung. Begitulah yang terjadi. Setiap kali Li Xin dirawat, dia tidak mengikutinya. Kamu tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja, Li Xin berkata pada Yichu sambil tersenyum. Melihat mereka memasuki kamar Xiatong, lalu pintunya terkunci dan tirai ditutup rapat. Saat ini, bayi itu turun dari lantai atas, melihatnya, dan bertanya, Paman, di mana ibuku? Perawatan sedang berlangsung. Menurutku ibu tidak perlu pengobatan. Akhir-akhir ini, setiap kali saya berobat, ibu saya sepertinya semakin takut dan benci terhadap ayah. Melihat bayi yang ingin pergi ke kamar Xiatong, Yichu turun dan berkata, aku tidak bisa masuk sekarang. Baby hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, kamu tahu, Paman, ibuku baik, dan ayahku berbicara dan tertawa. Tapi sejak aku pindah ke rumah ini bersamanya, keadaannya selalu tidak normal setelah setiap perawatan. Ibumu tidak normal, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu sekarang. Yichu berkata diam-diam di dalam hatinya. Baby adalah anak yang berakal sehat, jika Xiatong benar-benar mendapat perlakuan buruk. Sebagai putra Xiatong, dia berhak mengetahui hal ini. Memikirkan hal ini, dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada bayinya. Saya tahu kamu khawatir dan punya alasan sendiri, tetapi paman saya dapat meyakinkan Anda bahwa ibumu tidak akan memiliki masalah dengan pengobatannya. Melihat paman Yichu, Bao-Bao tahu bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Terlalu baik untuk mengetahui bahwa manusia itu berbahaya. Baiklah, aku akan menunggu ibu keluar bersamamu, kata bayi itu tanpa daya. Saya harap apa yang dikatakan paman Yichu benar. Setelah perawatan ini, ibu tidak akan lagi membenci ayah. Oke, mari kita tunggu bersama. Yichu mengangguk dan berkata, dia sedang dalam suasana hati yang sangat gugup. Merupakan hal yang baik juga jika pria kecil ini menunggu bersamanya. Kecerdasan bayi pada dasarnya sama dengan kecerdasan orang dewasa, bahkan lebih baik dibandingkan orang dewasa. Baby tiba-tiba menatap Yichu dan bertanya, jika seseorang menyakiti ibu, maukah kamu melindunginya? Ibu adalah temannya, Li Xin juga temannya, sayang perlu tahu pilihannya. Itu penting, ibumu adalah sahabatku, aku akan melindunginya dari bahaya apapun. Yichu ragu-ragu sejenak dan berkata, sayang, aku juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Jika seseorang menyakiti ibumu, maukah kamu berdiri di sampingnya, merawatnya dan melindunginya? Mungkin bagi seorang anak, antara Mommy dan Daddy, itu sangat sulit. Namun Yichu tetap percaya bahwa Bao-Bao adalah orang yang benar dan salah dan akan membuat pilihan yang paling adil. Mendengar dia menanyakan pertanyaan serupa dengan pertanyaannya, bayi itu merasa sangat aneh. Dia takut Li Xin akan menyakiti ibu. Siapa yang ditakuti paman Yichu? Aku juga sama. Kalau ada yang berani menyakiti mama, aku akan melawannya dan melindunginya. Dia berkata dengan tegas, entah sudah berapa lama aku menunggu. Tapi pintu Xiatong belum dibuka. Ini sudah sangat larut. Yichu berkata dengan tergesa-gesa. Ibumu seharusnya terhipnotis. Sepertinya dia tidak bekerja keras selama beberapa jam, Li Xin dan gurunya. Ini sudah lebih dari jam 6. Anda seharusnya lapar. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Bayi, itu tidak mau memperhatikan apa yang harus dimakan dan tidak makan sama sekali, tetapi bertanya dengan heran. Apa? Bukankah dia satu-satunya yang ada di dalamnya? Dan gurunya, untuk mengganti psikiater baru,
sebaiknya kita meminta persetujuan keluarga kita. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Yi, cucu melihat Bao-Bao sedikit emosional, jadi dia segera berkata, Li Xin, guru, berkata bahwa dia adalah orang yang sangat profesional, jadi kami ingin menemukannya untuk membuktikan sesuatu. Di belakangnya terdengar suara, ada apa? Beralih menemui Tuan Qin, Yichu berkata dengan dingin. Mengenai apa yang harus diverifikasi, kamu akan tahu nanti. Sekarang kebenarannya masih belum diketahui, jadi dia tidak bisa memperlakukan Tuan Qin seperti dulu. Jika benar, Tuan Qin telah menindas Xiatong berkali-kali, dan dia akan membawa pergi Xiatong. Jaga, dia baik-baik bersama Li Xin. Dia tidak bisa menderita lagi. Titik. Tuan Qin menatap Yichu dengan aneh, hanya saja Xiatong banyak berubah, tapi hari ini, Yichu tampaknya mempunyai sikap yang aneh terhadapnya. Apa yang terjadi?